Ini loh, saya ada berapa pulau saya kasih di sini selama-lamanya menempati. Nah itulah. Namun pada waktu itu tamu-tamu wisata, ya alhamdulillah ramai Pak. Banyak juga gitu yang melihat, yang menyaksikan dan ikut serta gitu dalam acara tersebut. Ya alhamdulillah kedepannya ya kita juga minta bagaimana caranya yang pemerintah bisa merespon termasuk rumah adat. ya kita minta pemerintah lebih serius lagi karena jujur Pak di Kelapa II ini potensi untuk memajukan wisata di Kepulauan Seribu kami punya itu. Halo teman-teman Ngotrek, hari ini kita ada di Pulau Rakitiang atau saat ini dikenal dengan Pulau Kelapa II. Pulau ini adalah RW 05 Kelurahan Pulau Kelapa. Nanti kita akan berbincang dengan salah satu masyarakat di sini terkait dengan budaya dan tradisi Pulau Kelapa II yang sebagian besar penduduknya berasal dari Sulawesi. Ikuti saya, Bang Ngotrek. Tabe Bapak Ji, kasih loku purani mabela, lai berbicara lai angka tempat tinggal tak Bapak Ji. Iya, iya tuh do usi 7 lade. Oh iya, makasih Bapak Ji. Kenapa do pulau taye de naitai pemerintah lo diolo mah tuh lebih maju. Iya. Kira mah tuh si 7 lada itu doa anu diri kela mana meki mah bicara. Iya, makasih Bapak Ji. Matu pi engka alena. Cina tuh Bapak Ji. Iya ditajengin tak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Waduh. Hanya tahun Bapak Ji. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Ngotrek. Hari ini kita ada di Pulau Rakitiang atau dikenal dengan Pulau Kelapa II. Saat ini kita akan berbincang dengan tokoh masyarakat Pulau Kelapa II didampingi dengan Pak Mus. Beliau mantan ketua RW di Pulau Kelapa II ini, RW 05 khususnya di Kelurahan Pulau Kelapa. Simak kami diskusi tentang sejarah dan tradisi yang ada di Pulau Kelapa II. Kita salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mus, Assalamualaikum. Ya, Bang. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Ngotrek. Kita buat podcast ini sebagai tempat inspirasinya masyarakat Pulau Seribu, Pak Haji Amir. Pak Haji, keinginan kami di podcast ini berharap ada kisah-kisah atau cerita-cerita yang bisa menjadi inspirasi buat anak cucu kita ke depan, begitu. Bisa nggak Pak Haji menceritakan kenapa atau bagaimana awalnya ada penduduk di Pulau Kelapa II ini, Pak Haji? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita di awal dari pulau orang singgah di sini tahun 73. Nah, mungkin tuh tahun 73 itu saya sih bukan yang pertama kali. Sudah ada yang sebelumnya. Hanya kita melangkah kaki dari kampung halaman ke Pulau Jawa semata-mata untuk mau melihat perbandingan dari ekonomi atau untuk mengisi perut. Tentunya berapa tahun saya mempelajari selama 5 tahun, alhamdulillah jauh daripada saya tinggalkan dari kampung halaman sendiri. Karena di kampung halaman saya sendiri itu udah saya tahu persis dari tahun ke tahunnya. Nah itulah sampai di tahun 83 setelah 10 tahun di sana kita sangat-sangat berterima kasih daripada orang yang punya pulau. Kita
menumpang untuk mencari isi perut tanpa dipungut biaya. Itulah karena mungkin dia membantu kita dan melihat kesian kita dari jauh-jauh kampung halaman. Nah, setelah sampai selama 10 tahun 83 ada keputusan orang di sana pulaunya udah mau dilepas. Terpaksa kita angkat kaki. Tentu pemerintah ada pertimbangan mengeluarkan sedikit kebijakan untuk biaya ongkos untuk pindah di Pulau Rakitiang ini. Ya, biaya untuk jadi rumah-rumah panggung itu kita membongkar masing-masing, tapi bukan diberantakin, dirakit lagi. Kita ngerakit dari sana bonceng perahu layar, karena waktu itu masih perahu layar. Nah, setelah sampai di sini kita mendirikan kembali, masing-masing kita mendirikan lagi dari jadi awal daripada kita di Pulau Rakitiang, saya nggak mau ada yang nggak sesuai di orang si A si B-nya itu dia nggak mau menerima kita. Namun ada semacam orang manusia namanya Haji Asimin. Haji Asimin mungkin dia mendengar berita kita bahwa kita nggak mau berkumpul sama orang Pulau Kelapa. Mungkin Pak Haji Asiming dia manusiawi banget untuk mengeluarkan, dipanggil pada waktu itu di RT sini. Ini loh, saya ada berapa puluh saya kasih di sini selama-lamanya menempati. Nah itulah. Namun pada waktu itu emang nggak ada sih semacam surat pernyataan perjanjian, hanya melalui lisan. Lisan aja. Itu sejarah sampai kemarin. Nanti kita bicara dulu. Pertama penduduk asli yang di Pulau Kelapa II ini di Pulau Genteng dulu. Iya. Ya. Itu dari Pulau Genteng apa memang satu keluarga sendiri yang ada dari dari Sulawesi. Iya. Nah, gimana tuh Pak Haji? Iya. Lanjut. Ya, lanjut. Awal emang ada pertama yang masuk sesepuh juga di sana. Cuma hanya berapa kepala keluarga, kurang lebih 40 keluarga. Itu udah sesepuh semua sih sebenarnya itu. Nah, mungkin dia setelah melihat dari pencarian, dia baru mengundang dari saudara-saudara dari sana yang belum itu dari sana. Daerah mana? Bone atau? Saya dari Bone, Kabupaten Bone. Bone. Iya. Itu satu sesepuh lah. Satu sepuh ya. Iya. Daerah, apa ya namanya? Satu kampung. Satu kampung. Jadi itu di sana emang udah termasuk keluarga besar. Berarti yang ada di sini ini pertalian saudaranya kuat dong. Betul. Kuat. Itu persaudaraan kalau kita mau mengambil dari secara Globalnya ya Pak Haji ya. global persennya itu masih 95% Pak sesepuh. Masih sepuh ya Mas. Iya, Iya, 95% ya. Pak RW. Tepatnya wakil Bang sekarang Bang. Sekarang jadi Pak Wakil RW. Iya, Pak Wakil sekarang juga. Tapi beliau ini banyak berperan lah untuk bagaimana pelayanan berbagai macam di Pulau Kelapa II bisa terjangkau. Siap. Pak Mus, dari versi Pak Mus ini mungkin dapat informasi dari sepuh yang lain, itu ihwalnya bagaimana ada Pulau Kelapa II atau Pulau Rakitiang, Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Muslihadi. Alhamdulillah saya di sini ditokohkan ya Pak ya, di pulau ini sebagai tokoh masyarakat. Selama 3 tahun yang lalu saya menjabat sebagai ketua RW dan sekarang saya menjadi wakil. Sedikit informasi yang serius sama ini baru iya, santai aja. Sedikit yang saya ketahui tentang Pulau Kelapa II ini Pak.
adanya Pulau Kelapa II ini ya memang dari dulunya juga udah ada ya Pak ya. Namun sebenarnya dulunya itu bukan Pulau Kelapa II, namanya Pulau Rakitiang gitu. Asal usul Rakitiang itu diambil di mana perpindahan penduduk awal, penduduk pertama, yaitu suku Bugis ya Pak ya, di era tahun 70-nya, yang dimana dulu penduduk awal suku Bugis ini tinggal di pulau yang lain, yaitu Pulau Genteng. Lalu mereka transit lah, dalam artian pindah ke Kelapa II ini dengan melakukan merakit. Jadi gini, mereka tinggal di Pulau Genteng ini, rumahnya masih rumah adat panggung, yaitu rumah khas adat Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bone. Di situ mereka tinggal dengan rumah panggung, namun bukan dapat gusuran ya. Mereka di Pulau Genteng itu kan numpang sama pemilik Pulau Genteng itu. Namun di era tahun 80-an pulau tersebut dijual. Nah, sehingga orang Bugis yang tinggal di Pulau Genteng dipindahkan ke Pulau Kelapa II ini, yang sekarang disebut Pulau Kelapa II ini. Tapi dahulu namanya Pulau Rakitiang. Kenapa dibilang Pulau Rakitiang? Karena gini, suku Bugis yang tinggal di Pulau Genteng itu pindah dengan merobohkan rumahnya, lalu dirakit sama mereka, ya diikat, dirakit ya menjadi satu ikatan, digandeng pakai kapal nelayan pada waktu itu, dibawa ke pulau ini. Nah, sampai di pulau ini mereka merakit lagi seperti semula menjadi satu bangunan rumah gitu. Akhirnya mereka kompak, para sesepuh kami dulu itu nyebut bahwa pulau ini adalah Pulau Rakit tiang gitu. Kenapa? Tiang itu ya mana? Ya dulu rumah panggung itu kan dibuat dari tiang-tiang kayu gitu ya Pak. Iya. Jadilah pulau ini diberi nama oleh pendahulu kami itu Pulau Rakit Tiang. Nah, itu munculnya nama pulau tersebut di era 80-an, lambat laut masuk di era 90-an. Ketika sudah ada kantor-kantor pejabat ya Pak ya, kantor-kantor pemerintahan di Pulau Kelapa I, akhirnya kami pun masuk di bawah pemerintahan Pulau Kelapa I ini, nama Pulau Rakitiang ini dirubah menjadi Pulau Kelapa II. Nah, itulah asal usulnya munculnya nama Pulau Kelapa II, hilangnya nama Pulau Rakitiang. Tapi kalau kita lihat di Google, di Maps Pulau Kelapa II belum masuk, yang ada Pulau Rakitiang gitu, belum berubah. Terus sebelum Pulau Rakitiang muncul, dulu juga pernah dipanggil dengan Pulau Kongsi. Iya. Pulau Kongsi. Itu tahu nggak sejarah itu? Jadi begini, itu ada nama Pulau Kongsi itu. Jadi saya pernah nanya, yang kita mau mengambil kesimpulannya itu kategori kongsi. Kalau orang kongsi bahasa Bugisnya itu Pak, itu secara gotong royong. Gotong royong, iya. Kongsi gotong royong. Iya, gotong royong. Nah, mungkin diistilahkan ke situ kategori rakit tiang. Setelah dirakit ke sana, setelah dia dipindah ke kongsi, kita membangun ke gotong royongan itu. Nah, itu kategorinya mungkin di situ. Nah, setelah dia dari tahun ini mungkin ada pemerintahan masuk ya dan sebagainya, dari ini dia diganti lagi Kelapa II. Nah, ini baru ini. Nah, Pulau Kongsi itu mungkin ada orang di Pulau Kongsi ini setelah pulang dulu sementara, dia dikasih taunya di sana ke Pulau Kongsi. Tapi setelah nanti orang yang pernah dikasih tahu di sana Pulau Kongsi, kok saya di sana dia bukan Pulau Kongsi, Kelapa II. Karena berubah lagi. Tapi sekarang sudah dalam administrasi Kelapa II. Administrasi sudah. Begini Pak Haji, Pak Mus. Ya. Pulau Kelapa II ini kan masih terjaga tradisinya ya, masih ada rumah-rumah panggung. Dan kita teman-teman ngotrek ini masih banyak rumah-rumah panggung yang mencirikan ekonomi dari Sulawesi. Mungkin Pak Haji Amir dengan Pak Mus bisa mengkisahkan, menceritakan, menginformasikan tradisi dan budaya apa sih yang masih dijaga di pulau ini. Silakan Pak Haji. Ayo Pak Haji. Jadi ini kan kita menjaga emang masih
menomorsatukan dari tradisi kita, yaitu mempertahankan rumah panggung. Ya, rumah adat ya. Jangan sampai rumah panggung ini hilang dari sejarah kita, hilang. Karena dari sejarah rumah panggung itu, dari saya pernah dengar itu menanyakan, kok rumah panggung ininya tinggi amat tiangnya gitu. Nah, ada jawaban dari sana. Jadi itu orang-orang dulu di sana, termasuk kerajaannya, dia mau berangkat, dia naik kudanya itu di kolong. Itu naik kudanya di kolong rumah. Jadi makanya rumah itu dia setinggi apa, dia udah nggak kebentur kepalanya raja itu. Nah, itu saya dari di sana. Mungkin tradisi-tradisi yang lainnya semacam apa kesenian dan sebagainya, kita setiap tahunnya udah ada semacam pelaksanaan. Kalau awalnya bilang pandetasi. Apa tuh? Pandetasi. Sekarang dia Nyebutnya bahasa umumnya ya Pak Haji ya. Sekarang diganti syukuran laut. Atau pesta laut lah ya. Pesta laut dulu. Pesta laut dulu ya. Oh, ada 2 kali itu. Pergantian penyebutan sebenarnya. Nah, mungkin dari analisis orang kita nggak mau masuk ke sana, dari apakah dari kiai dan sebagainya, dari leluhur kita harusnya ininya ada perbedaan, itu nggak apa-apa. Itu kita melaksanakan awal-awalnya Pak, itu sebenarnya namanya syukuran itu, saya nggak mau mengatakan dari orang dari pelaut, orang dari petani dan sebagainya. Tentu mungkin ada sebagian mensyukuri daripada hasil daripada payah keringatnya di tahun itu setelah panen raya. Nah, itulah tujuan kita untuk mencoba melaksanakan acara itu. Kalau awalnya itu individu Pak, yang mau berterima kasih berdoa, bersyukur. Nah, mungkin kita mencoba merapakan sesepuh, rapat bagaimana kita melaksanakan ini semacam begini nih diramaikan, jangan sampai ada hanya individu aja gitu. Jadi rame-rame. Ya. Nah, itulah terbang saya itu kita coba hanya swadaya dulu di lingkungan sesepuh aja gitu. Apa adanya gitu melakukan. Nah, setelah dari tahun ke tahun kita mencoba lagi Pak, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan dari tradisi kita membangun dari dari tradisi kita, dari kesenian kita untuk membuatkan perlombaan. Nah, itu. Jadi jatuhnya perlombaan. Iya, lomba apa ke. Nah, sesuai dari tradisi untuk menambah meramaikan kegiatan tersebut gitu Pak. Jadi kita adain kegiatan-kegiatan biar semata-mata acara tahunan ini bukan hanya sekedar syukuran laut aja atau mapain rektasi saja gitu loh. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan tambahan yang dimana tujuannya itu untuk menambah kemeriahan adat tersebut. Jadi di syukuran laut itu biasanya apa itu yang dilakukan tuh Pak Mus? Ya, jadi kita sedikit ada yang namanya sembelih ya, penyembelihan ya, pemotongan hewan, di mana hewan tersebut kita potong di tempat yang sudah dikhususkan gitu kan. Nah, itu kami ambil dagingnya, kami olah, kami masak semuanya, kita olah. Jadi ada tempat khusus yaitu di dermaga utama ya, masih di lingkungan juga ya. Di situ kami gelar tikar, kami makan bersama. Semua orang pulau yang tinggal di pulau ini termasuk tamu-tamu, mau itu masyarakat biasa, mau itu pejabat tinggi, mau itu nelayan-nelayan, pokoknya di situ kita bersatu.
pada hari itu semua kita merata, tidak ada dia itu mau siapapun jabatannya, tidak. Di situ kita sama rata. Lesehan semua. Lesehan semua. Makannya lesehan semua, kita makan dengan apa yang sudah kita sembelih itu, yang kita potong itu hewan tersebut, kita makan, Pak, bersama-sama. Doa dipimpin sama salah satu sesepuh ya. Kita tentunya doa keselamatan, doa nikmat syukur atas hasil panen selama setahun para nelayan yang ada di Kepulauan Seribu. Sebenarnya bukan hanya untuk nelayan di Pulau Kelapa II aja sebenarnya itu, Pak. Karena doa yang dipanjatkan itu untuk keseluruhan masyarakat Kepulauan Seribu. Iya, dari hasil lautnya itu mau dia dari Kecamatan Selatan, Kecamatan Utara, doanya tertuju untuk keseluruhan, kemakmuran intinya. Di Kepulauan Seribu. Iya, kemakmuran Kepulauan Seribu. Pak RW lagi, mohon maaf nih, Iya, Pak Mus. tidak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan tahun depan jadi RW. Amin. Amin, Pak amin, Mus, amin. ini kan bisa jadi atraksi wisata Ya, betul. dan daya tarik dari kekasan Pulau Kelapa II. Iya, Itu benar. gimana? Pernah nggak ada misalnya instansi terkait Ada. menawarkan itu? Ada, Pak, ada. Waktu kejadian itu tahun 2000 berapa ya, Pak Ji ya? Lupa juga saya. Pernah kita Covid mungkin. ya, sebelum Covid ya, Pak ya. Karena gini, Pak, sebelum kita ke sana kita juga ingin menyampaikan bahwa sudah 3 tahun yang lalu kita sudah tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Karena Covid ya Pak ya. Mulai dari Covid nampak sampai sekarang pun kita masih belum melaksanakan acara rutinitas adat kami karena terhalang Covid. Tapi sebelum itu kami sudah pernah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, terus dengan selain itu ya Kelurahan setempat. iya betul, ada kelurahan, Pak Camat juga, bahkan dari kabupaten pun pernah membantu kita ini yang tinggal di sini, sumbangsinya entah itu apa-apa gitu ya Pak ya, jenisnya gitu ya, untuk meramaikan acara tersebut pernah, alhamdulillah. Dan tamu-tamu wisata ya alhamdulillah ramai Pak, banyak juga gitu yang melihat, yang menyaksikan dan ikut serta gitu dalam acara tersebut. Ya alhamdulillah, kedepannya ya kita juga minta bagaimana caranya, mudah-mudahan mungkin tahun ini sudah lewat ya Pak ya, karena itu setiap bulan apa itu ya dilaksanakan? bulan 5 ya. Cuma tanggalnya nggak tentu, tapi yang tentu itu bulannya, bulan Mei. Sekitar bulan Mei Juni lah. Iya, bulan 5, bulan 6. Sebenarnya sih tergantung, ini kalau sekarang mah tergantung proposal yang sudah tembus ya Pak Ji ya. Ya karena gini Pak, kalau dulu kan yang sudah disampaikan oleh Pak Haji ini melalui swadaya masyarakat sendiri Pak. Dulu kan di sini mayoritas nelayan nih, banyak nih nelayan nih dari ujung ke ujung nih. Semua yang tinggal di pulau ini memiliki kapal nelayan Pak. Sehingga adalah yang namanya syukuran laut ini, Mapain Retasi ini kita kelola budgetnya dengan mungut dari swadaya masyarakat yang ada di sini gitu loh. Akhirnya berjalan itu Pak. Berjalan lambat waktu, perkembangan semakin maju, akhirnya dari swadaya kita merembet nih Pak. Gimana caranya? Lebih besar, iya, karena kita ada tujuan semeriah mungkin gitu loh. Gimana caranya semeriah mungkin, kita undang sana sini, kita undang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati gitu kan. Berarti kita butuh dana yang lebih gitu. Bukan hanya dari swadaya masyarakat aja kalau mau ngundang pejabat tinggi ya Pak ya. Berarti kita, ya itulah ada teman-teman juga kita aktifkan yang paham, yang ngerti. Yaitu salah satunya Karang Taruna kita libatkan yang ada di Pulau Kelapa II ini. Kita minta mereka buat proposal, di mana proposal tersebut kita bagikan ke pengusaha atau CSR yang ada. Ya alhamdulillah kalau proposal itu cairnya di bulan 5 keseluruhan ya, maka kita melakukannya di bulan 5 Pak. Tapi kalau proposal itu di akhir bulan 5 ya, acara tersebut kita lakukan di awal bulan 6. Ya, teman-teman ngotrek atau pengusaha yang ada di Kepulauan Seribu kalau ingin berdonasi, mendukung, mensupport kegiatan syukuran laut di Pulau Kelapa II, ya bisa hubungi Pak Musliani. Siap. Jadi begini, Ya.
bisa Pak. Itu teknisnya lah ya, Iya. untuk dilaksanakan. Tapi tetap akarnya ingin mensyukuri apa yang sudah Iya. diberi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, ya benar. Jadi harapannya Pak Haji Amir ke depan dari tradisi-tradisi yang sudah ada, termasuk tadi syukuran laut itu, mungkin himbauan, nasihat buat keturunan generasi yang akan datang itu seperti apa? Nah inilah saya sering melihat karena saya sering mendampingi kalau ada acara-acara pernikahan, termasuk yang ditanyakan tradisi orang Bugis. Mungkin tradisi semacam acara pernikahan itu udah jauh dari awalnya. Sudah bergeser ya? Iya udah bergeser udah. Nah mungkin karena manusia dari tahun ke tahun pemahaman kadang-kadang tradisinya sendiri dari neneknya sendiri dia melupakan. Nah ini, tapi kalau saya itu saya nggak tetap saya mau mempertahankan, mengingatkan daripada sesepuh dan dari anak cucu-cucu, jangan sampai dihilangkan sama sekali. Tetap kita pertahankan karena sebagian bukan dari dari etnisnya itu sendiri, dia mau menanyakan, mau tahu kok kita yang punya ini sendirinya ini orang yang mau tahu saya percis kita melupakan gitu. Iya. Nah jadi ini emang tradisi itu emang karena mungkin tradisi itu kan tujuannya hampir sama saya melihat, tapi pelaksanaannya beda-beda. Suku apapun, dari suku apapun udah saya pelajari sampai di Yogyakarta, Bogor, dan ini kemarin baru dari Bandung, saya ngelihat dari pelaksanaan itu hampir sama kok. Dari tradisi itu. Terus apalagi kira-kira selain tadi Acara-acara beda dari pernikahan ya. Terus yang masih keluarga di sini identik banget dengan suku Bugis itu apa? Enggak, ini kan sebenarnya waktu itu kita udah untuk mau memajukan dari tradisi kita itu untuk untuk menarik dari wisata sendiri. Nah mungkin dari dari kerajinan dari suku Bugis itu, dari ininya dan sebagainya, dari asnya dan sebagainya, itu harus kita bangun itu. Namun di sini udah ada semacam yang melatih, membina dulu, cuma hanya saya ngeliat perkembangannya nggak ada gitu. Nggak berkelanjutan. Iya. Karena emang itu mau kita memperlihatkan di tamu-tamu wisata ini, apa sih dari kerajinan dari ininya, dari orang Bugis ini, dari ininya, dari pernik-perniknya apa sih, kan gitu. Nah dari ininya makanannya apa sih, kan begitu. Kulinernya apa sih, gimana gitu. Ya gitu. Cuma memang udah kita ini melaksanakan sebenarnya, cuma belum begitu maksimal gitu. belum. Harapannya ke depan tetap diupayakan lebih maksimal gitu ya. Itu saya sering ditanya dari orang pihak-pihak dari dinas pariwisata, itu Pak Haji jangan sampai dihilangkan dari tradisinya rumah panggung. Nah bukan itu Bu, saya mau sampaikan, karena ini tradisi, ini untuk mau memajukan wisata maju, untuk membangun dari rumah adat itu. Kalau Pak Mus kira-kira apa nih? Kalau saya sih tambahannya untuk kedepannya, saya minta pemerintah setempat lebih fokus lagi Pak, lebih serius lagi. Jadi di tradisi adat kami, suku Bugis ini, itu kan ada isinya Pak. Sebuah tradisi itu berdiri dan maju akan terkenal bila mana isinya ini selalu kita kembangkan Pak. Ya salah satunya dari tradisi ini isinya yaitu kami ini kegiatan di pulau ini warga ya Pak ya, yang saya amati itu masih menjalankan namanya dia pembuatan bedak khas Bugis Pak. Namanya itu bedak rica. Nah bedak rica ini terbuat dari bahan-bahan baku ya,
dari bahan-bahan apa namanya akar-akaran gitulah Pak. Oh gitu. Iya, dari ya mungkin salah satunya dari beras, dari kencur dan lain-lainnya ya Pak ya. Nah, itu pun dibuat perorangan sementara. Nah, yang saya harapkan untuk kedepannya pemerintah ini menyediakan satu satu wadah di mana masyarakat kami dapat bekerja sama atau bergotong royong membuat tradisi adat ini bedak Menjadi produk ya. Iya, menjadi produk gitu, benar menjadi produk ya Pak ya. Khas yang ada di Kelapa. Betul, karena produk pembuatan bedak ini itu manfaatnya luar biasa Pak. Bisa dipakai untuk bayi yang baru lahir, bisa juga dipakai untuk yang sudah dewasa, nenek-nenek, bahkan ibu-ibu. Itu pencegahan dari sinar matahari Pak. Untuk apa yang namanya mengurangi kehitaman gitu kan, mengurangi intinya lebih kulitnya lebih mudah gitu, lebih ceria, lebih kinclong kalau pakai bedak itu, beneran Pak. Nah itu satu. Terus yang kedua ada juga namanya tradisi pembuatan makanan kuliner Pak. Ya, jadi pemerintah yang sekarang kalau saya amati hanya menyediakan wadah untuk kuliner-kuliner yang istilah kata ada di pulau tersebut bahan bakunya. Maksudnya ya yang sudah ada yaitu ikan asin, steak cumi, crispy ikan gitu kan. Tapi kalau untuk makanan khas ya ini sebenarnya belum ada Pak. Paling kembali lagi perorangan lagi gitu loh. Nah, seperti apa tuh kuliner khasnya tuh? Itu ada Pak ya, yang namanya itu kita jual kue Pak, kue basah. Kue basah ini namanya lumayan juga sih. Ada yang namanya itu brongko, ada yang namanya celak ulu, ada yang namanya pisang hijau, mungkin ya udah biasa lah ya. Terus ada juga yang namanya lapis India, terus ada juga yang namanya kue kue bangke gitu ya. Kue bangke, namanya kue bangke tapi dibikinnya bukan dari bangke Pak, bukan. Iya, namanya emang kalau kita dengar aneh banget gitu, kue bangke, tapi rasanya boleh Pak. Ada juga yang namanya bolu cuke. Nah, itu masih dibuat perorangan dan pasarannya pun kita belum keluar gitu, masih di lingkungan tersebut Pak. Mungkin hanya dibuat pada saat momen-momen tertentu kali. Enggak, tiap hari juga Pak. Iya, ada yang ngider Pak. Tiap pagi itu ibu namanya, ada warga saya itu seorang ibu janda ya, statusnya ya Pak ya, dia sendiri gitu ya kan. Mohon maaf saya sebutin statusnya gitu. Nah, dia ngider kalau pagi nih Pak. Di situ banyak jenis-jenis makanan kue Bugis, tepatnya kue basah ya Pak ya. Ada yang namanya celak ulu, lapis telur, terus kue apa lagi tuh yang tadi saya sebutkan di awal itu masih Pak, masih. Nah, cuma kembali lagi ke depannya ya kita minta pemerintah lebih serius lagi, karena jujur Pak, di Kelapa II ini potensi untuk memajukan wisata di Kepulauan Seribu kami punya itu. Jadi bisa jadi ikon. Iya. Destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Betul, seperti itu Pak. Baik Pak Haji, Pak Jamil, Pak Mus. Siap. Ini pertanyaan terakhir dan harapan mungkin ada yang ingin disampaikan, karena podcast Ngotrek ini salah satu wadah untuk masyarakat pulau menyampaikan aspirasi dan juga berharap jadi inspirasi. Silakan Pak Haji, apa yang ingin disampaikan ke depan? Yang saya sampaikan dari kedepannya itu mudah-mudahan pemerintah bisa melihat di Kelapa II ini, karena udah lama kita selalu mengangkat. Mudah-mudahan pemerintah bisa merespon, termasuk rumah adat, rumah panggung, dan sebenarnya kalau mau kita sesuaikan dari nama RPT itu harus dibuatkan ikon. Ikon ya Pak Haji. Iya, ikon. Nah, nanti ikonnya itu nanti anak-anak dari PLJP-nya itu harus mengerti di sana, karena disesuaikan dari nama RPTRA itu. Nah, nanti ya mungkin pemerintah bisa untuk merespon supaya di Kelapa II ini bisa tamu-tamu wisata bisa maju, berkembang ke depannya. Kalau dari Pak Mus mungkin ada dari tradisi atau Iya. mungkin kegiatan pemuda Iya. atau kebutuhan yang lain, silakan Pak Mus. Kalau saya ke depannya berharap
mudah-mudahan pemerintah mau menanggapi ya Pak ya, mau membantu majunya pulau ini. Yaitu yang pertama, saya pun masih berpikir sampai sekarang gimana caranya para lansia-lansia yang ada di Pulau Kelapa II ini mendapat jaminan ataupun pekerjaan yang ringan yang dapat menyambung perekonomian. Karena kan kita sudah tahu, memang sudah ada Pak bantuannya gitu loh. Tapi apakah harus mengharap bantuan itu tersebut gitu? Kalau memang ada jalan solusi lain dari pemerintah, memberikan pekerjaan yang ringan untuk para lansia yang bisa menghasilkan cuan buat mereka, ya itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya fasilitas olahraga ya Pak ya. Di Kelapa II ini jujur kami tidak punya lapangan bola, ya itu emang lahan ya Pak ya, emang kita nggak punya lahan. Tapi ya kami berharap kami bisa dibuatkan sarana olahraga ya, gedung-gedung serbaguna, yaitu GOR lah. Setidaknya kami minta dibuatkan GOR buat kami bisa beraktivitas berolahraga. Terus kami juga di sini minta, jadi gini Pak, permasalahannya yang sudah 3 tahun yang lalu, yang sudah saya usulkan di Musrembang juga, yang masih belum terrealisasi, yaitu masalah makam. Makam di Pulau Kelapa II ini sebenarnya tidak ada kendala Pak, cuman emang belum disertifikatkan saja, belum diukur oleh petugas pertanahan ya Pak ya, PTSP ya kalau tidak salah ya Pak ya. Dan sampai sekarang pun belum ada pekerjanya gitu ya. Saya minta kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, mohon Pak untuk tanah makam yang ada di Pulau Kelapa II mohon segera diresmikan. Maksudnya TPU. Iya. Betul, dijadikan tempat pemakaman umum itu emang sudah jadi Pak. Tapi maksud yang saya maksud itu, bisa nggak sih legalisirnya ini, legalitasnya ini diperjelas gitu loh Pak, sehingga ada nanti masyarakat kami, warga kami atau teman-teman kami dapat bekerja di situ gitu. Nah itu yang kami harapkan. Selebihnya ya alhamdulillah kami ya berjalan dengan mengikuti medan aja ya Pak ya. Ritme yang ada. Iya yang ada, dan juga syukur-syukur kalau pemerintah benar-benar mau memberikan semua keinginan warga kami. Pak Haji Amir, terima kasih banyak atas pencerahan kekayaan khasana tradisi dan budaya di Pulau Kelapa II. Pak Mus, Ya, harapan-harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi penyambung ya, jembatan ke pemerintah di Kabupaten Kepulauan Seribu, menjadi perhatian khusus lah untuk Kelapa II. Teman-teman ngotrek, bila kita terus berupaya menyampaikan kisah sejarah dari pendahulu, itu satu upaya agar generasi kita yang akan datang tahu asal usulnya, tahu kekayaan itu. Di Pulau Kelapa II ini, atau kita kenal juga dengan Pulau Rakitiang, banyak tradisi, banyak khasana yang bisa kita nikmati. Atau teman-teman ngotrek yang kebetulan ingin berwisata ke Pulau Seribu, Pulau Kelapa II bisa menjadi pilihan. Mungkin tahun depan sudah ada syukuran laut, Ya. ada keramaian di sana, ingin basah-basahan karena salah satu ritualnya itu semua yang ikut itu harus basah. Basah, Iya. betul. Ya. Silakan main ke Pulau Kelapa II, Pulau Rakitiang. Ini hanya sepenggal kisah, masih banyak lagi mungkin kisah-kisah yang lebih menarik di Pulau Kelapa II ini. Kita nanti akan berbicara dengan tokoh masyarakat atau narasumber yang lain di Pulau Kelapa II ini sebagai informasi buat teman-teman ngotrek. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.